Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada hari ini, izinkan kami menyampaikan video tentang pengantar program pencegahan kecelakaan kerja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Alifia Nabila, yang kedua ada Anita Salsabila Aprilia Azra, yang ketiga ada Apipah, yang keempat ada Cece Rinda Putri, yang kelima ada Desi Tri Adisti, yang keenam ada Eva Melidwi Putri Wahyudi, yang ketujuh ada Halimatus Saktiah, yang kedelapan ada Hafisa Ermianti, dan yang kesembilan ada saya sendiri, Pedro Giantino. Baiklah, mari kita saksikan pemaparan video dari kelompok 9 pada kali ini. A. Pengertian program pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja adalah suatu ambisi dan komitmen untuk menciptakan dan memastikan pekerjaan yang aman dan mencegah semua kecelakaan untuk mencapai keunggulan keselamatan di tempat kerja. Program keselamatan itu sendiri didefinisikan sebagai kontrol prosedur, peralatan, dan karyawan untuk mengurangi kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Faktor-faktor program keselamatan kerja. 1. Safety incentive. 2. Safety training. 3. Safety supervisor and professional. 4. Safety commitment and responsibility. 5. Safety inspection and job hazard analysis. 6. Subcontractor and personal selection. 7. Workers fatigue and management programs. 8. Employee involvement and safety evaluation. 9. Ergonomic task checking. 10. Alcohol and substance abuse. 11. Ada accident and near miss investigation. Dan yang terakhir adalah plan for safety. Pelaporan kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan merupakan media komunikasi formal tentang fakta-fakta penting guna diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap peristiwa kecelakaan yang terjadi. Sistem pelaporan kecelakaan memiliki peranan yang sangat penting. Beberapa manfaat laporan kecelakaan adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dengan lengkapnya data kecelakaan. Yang kedua, untuk menjelaskan sumber kecelakaan dan memberikan informasi pada safety commit, baik itu secara on-safe action maupun unsafe connection. Yang ketiga, dapat menilai keefektifan program keselamatan. Keempat, memperbaiki prosedur operasi. Yang kelima, memperbaiki kerugian yang lebih besar. Yang keenam, mengetahui kesalahan manajemen, serta dapat mencegah peristiwa kecelakaan yang sama terulang kembali. Hierarki pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan dan pengendalian risiko kecelakaan kerja adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Pencegahan dan pengendalian risiko pada kecelakaan kerja haruslah mengacu pada pendekatan hierarki pengendalian atau hierarchy of control. Hierarki ini menjadi acuan tahapan dan langkah-langkah dalam mencegah dan mengendalikan risiko yang ada dan yang akan timbul pada kecelakaan kerja. Hierarki memiliki 5 tahapan dalam mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama adalah eliminasi. Pencegahan ini dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan bahaya yang ada sehingga dampak tereduksi hingga sumber bahaya menjadi nol. Eliminasi dilakukan dengan upaya menghentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua adalah substitusi. Pencegahan dilakukan dengan menggantikan bahan, alat, sistem, atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih rendah tingkat bahayanya atau lebih aman, sehingga tidak dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, rekayasa, yaitu pencegahan dengan memodifikasi desain untuk meniadakan bahaya. Misalnya seperti mengubah sistem ventilasi, menyediakan perlindungan pada mesin, dan mengurangi sumber kebisingan. Yang keempat adalah administrasi, yang merupakan hierarki dengan menciptakan beberapa sistem terkait tata laksana dan prosedur guna memastikan pekerjaan yang aman, seperti pemasangan tanda keselamatan,
membuat ritual kerja, standar operasional kerja yang aman, dan pengecekan kesehatan secara berkala. Kemudian, yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD, merupakan pilihan terakhir dalam pencegahan resiko kerja yang berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan, misalnya seperti alat perlindungan kepala, perlindungan wajah, tangan, tubuh, pendengaran, dan sebagainya. Behavior Based Safety atau yang biasa disingkat dengan BBS dapat didefinisikan sebagai seperangkat teknik yang bertujuan untuk mendorong atau mencegah karyawan dari perilaku tertentu untuk mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Behavior Based Safety merupakan upaya pencegahan yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang berfokus pada perilaku pekerja yang berpeluang menyebabkan kecelakaan. Behavior Based Safety metode yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko yang disebabkan oleh perilaku dari manusia dan mengembangkan fungsi dari perilaku aman dan memperbaiki perilaku bahaya, mengenalkan lingkungan aman, serta mengembangkan kinerja aman. Proses dari program BBS Behavior Based Safety terbagi menjadi 4, yaitu 1 defin, 2 observing, 3 intervening, 4 testing. Pencegahan dan pengendalian risiko kecelakaan kerja adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja di perusahaan yang dapat dilakukan yaitu sistem pelaporan kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pencegahan ini haruslah mengacu pada pendekatan hierarki pengendalian. Kemudian, behavior based safety merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko yang disebabkan oleh perilaku dari manusia dan mengembangkan fungsi dari perilaku aman dan memperbaiki perilaku bahaya, mengenalkan lingkungan aman, serta mengembangkan kinerja aman dengan metode DOIT, Defining, Observing, Intervening, Testing. Dengan mengaplikasikan pendekatan behavior based safety, mengindikasikan bahwa program-program intervensi K3 mampu memberikan peningkatan skor perilaku aman pekerja. Demikianlah pemaparan materi tentang pengantar program pencegahan kecelakaan kerja dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video. Dan semoga ilmu yang disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.